Halo, Guten Tag. Perkenalkan, nama saya Afif. Terima kasih udah klik video ini. Di video-video berikutnya, saya akan share tentang konten edukatif dan informatif lainnya. Saya akan berbicara tentang dunia arsitektur, teknik sipilan, teknologi, dan beberapa tips dan trik lainnya. Jadi, bagi kalian yang tidak ingin ketinggalan, bisa ikutin saya di Facebook @afifr dan di fanspage mecurious.id. Beberapa artikel edukatif dan informatif saya upload juga di www.mecuriousid.wordpress.com. Jadi terima kasih telah mengikuti video-video saya. Enjoy. Oke, halo teman-teman semua. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana caranya kita mengecek data dari hasil pengukuran di lapangan menggunakan alat total station. Jadi ini adalah alat total station yang biasa digunakan untuk beberapa pekerja konstruksi untuk menentukan level, untuk menentukan suatu titik atau dari rencana bangunan yang akan dibuat. Jadi entah itu bangunan jalan, entah itu bangunan gedung, bangunan transportasi seperti jembatan dan lain-lain. Yang jelas alat ini adalah suatu alat yang penting dalam memulai suatu pekerjaan konstruksi. Jadi ini saya menggunakan alat brandnya Sokia ya, Green Label. Nah, jadi setelah kita mempergunakan alat ini, kita ingin coba melihat data dari hasil pengukuran. Jadi kita mulai aja ya. Oke, pertama-tama kita nyalakan alatnya dulu dengan menekan tombol power. Ya, muncul tulisan Sokia Z60. Ya, ini kontrasnya kurang, jadi ini saya setting kontrasnya dengan menekan tombol bintang ini. Kita terangkan kontrasnya. Ini sebenarnya ada tombol ya. Ini tombol F1, F2, F3 dan F4. Ya, jadi setelah kita menekan tombol bintang, kita tekan tombol F1. Menekan kontrasnya. Oke. Setelah itu bagaimana caranya kita mengecek hasil dari pengukuran di lapangan? Kita bisa menekan tombol menu. Jadi mungkin di beberapa alat total station lainnya sebenarnya mungkin akan ada tombol yang berbeda, tapi paling tidak ada beberapa fitur yang sama. Jadi nanti silahkan bagi yang memiliki perbedaan, kita nanti diskusi di kolom komentar ya. Nah, ini kita tekan menu. Nah, ini kita tekan F3. Ini ada data collect, layout, dan memory manager. Nah, kita tekan yang F3, memory manager. Ini. Oke, teman-teman. Jadi langkah selanjutnya kita tekan tombol F3 untuk menuju ke file maintain. Jadi di file maintain ini akan muncul beberapa nama job desk dari pengukuran kita. Jadi seperti di awal kita mau melakukan pengukuran, kita menamain filenya dengan job desk 1, job desk 2 atau pengukuran jalan, bangunan dan lain-lain. Tapi di sini saya menggunakan format tanggal karena apa? Lebih memudahkan saya untuk mengagendakan atau mengatur pekerjaan, sehingga jadi saya bisa tulis di buku pribadi saya di tanggal sekian saya melakukan pengukuran ini dan pengukuran itu. Jadi saya ingin mencari data pengukuran yang ingin saya cek hasilnya. Nah, ini saya mau mencari data di tanggal 4 bulan 6 tekan tombol search. Setelah itu tekan tombol fetch data. Jadi ini adalah koordinat pengukuran pada saat di lapangan.
Jadi ini PT1 adalah posisi prisma atau stick ketika kita melakukan pendataan di lapangan. Jadi ini adalah contoh beberapa titik yang saya ambil ketika melakukan pekerjaan pembuatan jalan. Ya, seperti ini. Jadi N ini adalah Y, E ini adalah koordinat X-nya. Jadi ini kita bisa tekan tombol yang ini ya, teman-teman ya. Ini ada tombol panah atas, bawah untuk melihat ke titik-titik selanjutnya. Oke, seperti itu. Setelah ini kita akan mengecek koordinat ini sudah masuk tidak dalam desain yang kita mau. Jadi saya contohkan pada pekerjaan jalan ya. Kita buka filenya dulu. Ini di AutoCAD 2018. Jadi contoh ada sebuah pekerjaan jalan. Nah, jadi saya ingin mengecek data yang barusan diukur atau barusan yang ditembak ini sudah masuk belum dalam garis jalan. Jadi ini saya ambil contoh teman-teman ya. Ini adalah gambar rencana pembuatan jalan seperti itu. Jadi di sini saya ingin mengecek apakah hasil pengukuran garis jalan sudah sesuai dengan gambar rencana atau tidak. Jadi caranya di sini saya menamain BM pengukuran saya dengan nama J ya teman-teman. Di sini ada contoh JL4. Jadi ini adalah data BM yang saya gunakan untuk mencari garis jalan. Jadi untuk mengecek koordinat ini sudah masuk atau tidak, jadi kita bisa menggunakan perintah MGR atau MLeader dari titik BM yang posisi alat kita ukur. Jadi contoh ini saya ketik ya, MLeader. Nanti muncul seperti ini. Kita klik pada titik pusat center alat berdiri, TS-nya maksudnya. Nah, ini kita input koordinat yang tadi diukur. Jadi E ini adalah X, N itu adalah Y. Jadi kita inputnya di dalam AutoCAD seperti itu. Kita masukkan koordinat X-nya dulu. 198.653. 1000 ya maksudnya, 1098.653 koma. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Kita masukkan input nomor X, setelah itu nomor Y-nya 982.015. Nah, setelah itu kita bisa tekan spasi atau enter. Tekan spasi. Munculnya di sini teman-teman. Di sini. Nah, muncul ini tanaman. Jadi garis merah ini adalah garis jalan rencana dan koordinat yang ditunjukkan dari BM pengukuran di JL7 ya. Nah, ini menunjukkan ke arah luar jalan. Jadi kronologinya adalah pada saat melakukan pengukuran ini posisi stick atau prisma ini mengambil data elevasi di sepadan jalan. Jadi ini adalah jalan utama, ini adalah badan jalan. Jadi ketika kita melakukan pengukuran, ada satu orang yang berdiri di alat dan ada satu orang yang berdiri memegang rambu atau stick prisma. Jadi menurut saya
dengan fitur ini bisa memudahkan para surveyor proyek. Jadi ini bisa menunjukkan hasil dari tembakan kita ini bisa dicek di AutoCAD atau di gambar rencana seperti itu. Oke, begitu ya. Jadi teman-teman, caranya dengan fitur MLeader kita bisa mengetahui koordinat yang ada di data total station bisa diketahui dari gambar rencana. Jadi seperti itu. Jadi contoh di dalam pekerjaan jalan, kita bisa juga melihat ID atau koordinat dengan fitur di AutoCAD. Caranya yaitu menekan Command ID. Jadi kita bisa ketik ID di sini, ID gitu ya. Kita tekan spasi. Di sini akan muncul ID specific point. Nah, kita bisa ketik atau kita bisa klik mana koordinat yang kita ingin tampilkan. Jadi contoh di sini dalam pekerjaan jalan, warna hijau ini adalah pohon ya. Jadi ini adalah hasil tembakan pohon. Mungkin sebagian dari kita ada yang ingin mengetahui data koordinat dari pohon, atau mungkin ada data yang hilang, atau ada data yang ingin dimunculkan di lapangan, sehingga dari gambar kita harus mencari koordinatnya dengan Command ID tadi. Nah, setelah tadi ketik ID dan tekan spasi, muncul ID specific point ini, kita ketik mana titik yang akan dimunculkan koordinatnya. Contoh, ini saya akan melihat koordinat jalan, pinggiran jalan ini, garis jalan ini. Jadi ini kita bisa klik ini ya, lalu akan muncul koordinat X dan Y-nya. Jadi koordinat X dan Y ini bisa kita input ke dalam alat total station untuk mengetahui garis jalan yang akan ditentukan di lapangan. Jadi seperti itu. Jadi ini memudahkan para surveyor atau juru ukur untuk membantu pekerjaan di lapangan. Jadi pekerjaan di lapangan dan kantor saling berkorelasi antara gambar, rencana, dan pelaksanaan di lapangan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin akan saya ulang. Untuk perintah ID-nya kita bisa ketik ID, kita tekan spasi, muncul ID specific point. Nah, crosshair-nya akan muncul titik tanda tanya. Kita bisa klik mana yang akan dicek koordinatnya. Jadi semisal kita akan mengecek koordinat pohon, atau mungkin pohon ini akan dipindahkan sehingga kita perlu data-datanya. Nah, kita bisa klik salah satu ini. Contoh ya teman-teman ya. Ini saya ambil data pohon ini deh. Ini ada yang pohon numpuk. Ini numpuk, mungkin di lapangan pohon ini adalah pohon kecil yang berhimpitan. Jadi datanya numpuk. Kita klik ke as pohon ini, akan muncul data seperti ini. Oh, ini salah ketik ini teman-teman, dimensi ini. Jadi kita ketik ulang ya, ini spasi. Nah, muncul specific point ini. Kita ketik pohonnya. Nah ini ya teman-teman, muncul jadi koordinat pohon ini. Nah, kalau semisal tulisannya hilang bisa klik di tanda panah ini ya. Tanda panah ini nanti akan muncul. Nah, ini adalah X dan Y. Jadi bisa diingat teman-teman ya, jangan sampai ketukar dan lupa. Apalagi nantinya ini koordinat ini adalah hal yang penting bagi surveyor. Jadi jangan sampai ada salah ketik, salah data, karena itu bisa fatal dalam pekerjaan di lapangan. Jadi X ini adalah E kalau di alat di total station. Jadi Y ini adalah N. Z ini adalah elevasi. Nah, gitu teman-teman. Terima kasih udah klik video ini. Terima kasih udah nyimak
sampai habis. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang belepotan atau ada salah kata, ada yang kurang berkenan, ada yang nggak enak di hati. Ya saya mohon maaf, maklum lah, manusia biasa. Ya ada hal yang lain ditanyakan atau mungkin mau menambahkan saran, kita bisa diskusi di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. See you next video.